Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Marlinda, NIM 11200103000030. Di sini saya dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan tentang tokoh Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog Amerika penting yang namanya menjadi identik dengan terapi dan pendidikan non-direktif. Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Dia adalah anak keempat dari sebuah keluarga dengan 5 laki-laki dan 1 perempuan. Ada di buku 50 Modern Thinkers on Education di halaman 49 paragraf 1 dan 2. Lembaga pendidikan harus dilakukan dalam pendidikan menurut Carl Rogers. Rogers mula-mula menyebut metodenya berpusat pada klien dan kemudian berpusat pada orang terapi. Namun, begitu dia menjadi terkenal, orang lain menyebutnya begitu saja terapi Rogerian. Ini harus dibedakan dari model psikoanalitik dan pendekatannya perilaku untuk terapi. Masing-masing mengasumsikan bahwa pasien adalah di sana untuk disembuhkan oleh terapis. Rogers bersikeras bahwa terapis mendengarkan pasiennya, memungkinkan pasien untuk merefleksikan kembali pemahaman mereka sendiri. Dengan cara ini, terapis berfungsi sebagai cermin yang memungkinkan pasien untuk melihat mereka cara memahami diri sendiri dan kemudian masuk ke dalam reflektif penilaian pemahaman diri ini. Ada di buku 50 Modern Thinkers on Education di halaman 50 paragraf 3. Seseorang belajar atau tidak belajar menurut Carl Rogers. Rogers memegang pandangan positif tentang sifat manusia. Dia percaya diri itu bisa menjadi otonom namun tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Saat orang menemukan dan mengalami pikiran, perasaan, dan impuls mereka sendiri dan belajar menerimanya, mereka menjadi sumber kemandirian mereka sendiri, lokus evaluasi. Mereka tetap fleksibel dan terbuka untuk berubah. Ada di buku 50 Modern Thinkers on Education di halaman 51 paragraf 2. Peran guru atau dosen menurut Carl Rogers ada di buku 50 Modern Thinkers on Education di halaman 51 paragraf 2, yaitu peran dari orang tua, konselor, atau guru yaitu memfasilitasi proses ini dengan membuat sebagai satu-satunya penentu dari pengalamannya sendiri. Rogers tidak memusatkan kekuasaan hubungan dan dengan demikian mempromosikan pendekatan non-direktif yang menyangkal otoritas ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nuridaya, NIM 11201630.031. Carl Rogers lahir di Oak Park 8 Januari 1902. Carl Rogers adalah anak keempat dari sebuah keluarga dengan 5 laki-laki dan 1 orang perempuan. Carl Rogers mendapatkan gelar MA di Universitas Columbia dan mendapatkan gelar PhD di psikolog pendidikan dan klinis. Carl Rogers adalah psikolog Amerika yang sangat terkenal dengan pendekatan terapi yang berpusat pada pendidikan dan klinis. Rogers mengembangkan asumsinya bahwa manusia bersifat subjektif, yang dimana menggerakkan potensi manusia yang menekankan konseling yang berpusat pada ide tentang individu yang mengaktualisasikan diri. Penjelasan tersebut terdapat di buku 50 Modern Thinkers on Education pada halaman 49. Yang lembaga pendidikan harus lakukan dalam pendidikan menurut Carl Rogers adalah gambaran kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dalam konseling, menuju kepada siswa yang mengaktualisasikan diri menjadi mandiri. Pendidikan yang terlibat menegaskan ketergantungan siswa dengan guru dalam mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan siswa mengevaluasi aktualisasinya dalam pengendalian guru. Penjelasan tersebut terdapat di buku 50 Modern Thinkers on Education pada halaman 49. Seorang yang belajar dan tidak belajar menurut Carl Rogers. Seorang yang belajar, mereka akan percaya diri dan menjaga hubungan terhadap orang lain. Dan saat mengalami pikiran, maka seseorang tersebut akan belajar menerimanya dan menjadi sumber kemandiriannya untuk mengevaluasi diri. Dan seorang yang tidak belajar menurut Carl Rogers adalah seseorang yang tidak memiliki informasi atas sumber daya, keterampilan, tinjauan masa depan, pemahaman konsekuensial,
untuk sampai hasil yang memadai. Penjelasan tersebut terdapat di buku 50 Modern Thinkers on Education pada halaman 52 paragraf 3. Dan pertanyaan terakhir ialah peran guru atau dosen menurut Carl Rogers, yang dijelaskan di dalam buku 50 Modern Thinkers on Education pada halaman 51 ialah guru harus bertindak sebagai reseptor pasif untuk menjadi nilai-nilai dan pemahaman siswa. Yang dimana di sini guru berperan untuk mendorong seorang anak ke tingkat keterampilan dan pemahaman lebih lanjut pada siswa, agar siswa tersebut dapat mengaktualisasikan dirinya. Penjelasan tersebut terdapat di buku 50 Modern Thinkers on Education pada halaman 51 paragraf 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Melanurija dengan nomor NIM 11-200-163-00032. Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, dan beliau sebagai psikolog Amerika yang namanya menjadi identik dengan terapi dan pendidikan non-direktif. Dia mengembangkan subjektif, pendekatan fenomenologis dan terhadap konseling yang berpusat pada ide tentang individu yang mengaktualisasikan diri. Dan beliau juga sebagai pendeta pada saat dia berada di tahun dramatis di University of Wisconsin, dan dia menjalankan pascasarjananya di Union Theological. Ada pada halaman 49 paragraf 1 dan paragraf kedua. Pada buku Klein Kontiret Terapi diterbitkan, dalam buku ini bahwa pendidikan menggambarkan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan konseling hubungan. Dia juga menekankan rasa hormat untuk kemampuan klien untuk menyelesaikan atau ditangani sendiri dalam kerangka menerima dan empatik yang konselor disediakan. Ada pada halaman 50 paragraf ketiga. Seorang belajar adalah seorang yang mampu menjadi otonom namun tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Saat orang menemukan dan mengalami pikiran, perasaan, dan impuls mereka sendiri dan belajar menerimanya, mereka menjadi sumber kemandirian mereka sendiri. Seorang yang tidak belajar itu adalah seorang yang tidak memiliki sumber daya informasi, keterampilan, pemahaman, konsekuensial, tujuan, ke masa depan, dan lain-lain untuk sampai pada hasil memadai resolusi dari masalah pribadi atau moral. Ada pada halaman 51 paragraf kedua dan halaman 52 paragraf kedua. Peran guru atau dosen, orang tua, konselor itu adalah memfasilitaskan proses ini dengan membuat sebagai satu-satunya penentu dari pengalamannya sendiri. Rogers tidak memusatkan kekuasaan hubungan dan dengan demikian mendekati pendekatan non-direktif yang menyangkal otoritas ahli. Ada pada halaman 51 paragraf kedua. Dan mampu berhubungan dengan siswa secara mudah dan wajar, serta ruang kelas yang lebih terbuka dan mampu menyesuaikan dengan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Urkens Fitriani, NIM 11-200-163-000-033. Carl Rogers adalah seorang psikolog Amerika penting yang namanya menjadi identik dengan terapi dan pendidikan non-direktif, yang lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Terdapat pada halaman 49 paragraf 1 dan 2. Yang lembaga pendidikan harus lakukan dalam pendidikan menurut Carl Rogers, lembaga pendidikan itu harus menentukan kurikulum, evaluasi guru terhadap siswa, ruang kelas terbuka, dan penekanan pada peningkatan harga diri. Terdapat pada halaman 51 paragraf 3 dan 4. Seseorang belajar menurut Carl Rogers adalah saat orang menemukan dan mengalami pikiran, perasaan, dan impuls mereka sendiri dan belajar menerimanya. Mereka menjadi sumber kemandirian sendiri, tetap fleksibel dan terbuka untuk berubah. Sedangkan seorang tidak belajar menurut Carl Rogers adalah jika tidak memiliki informasi, keterampilan, pemahaman konsekuensial, tinjauan masa depan, sejarah pemahaman, dan kerangka kerja alternatif. Peran guru atau dosen
menurut Carl Rogers adalah memfasilitasi proses belajar agar mereka tetap fleksibel dan terbuka untuk berubah. Sebagai ahli model pembelajaran dan mengklarifikasi nilai, terdapat pada halaman 51, paragraf 2 dan 3, dan halaman 52, paragraf 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Angelisa Putri dengan NIM 1120016300034. Saya akan menjawab pertanyaan tentang tokoh Carl Rogers. Pertanyaan pertama dalam bukunya 50 Modern Thinkers on Education, halaman 49, paragraf pertama, di situ dijelaskan bahwa Carl Rogers adalah seorang psikolog Amerika yang identik dengan terapi dan pendidikan non-direktif. Ia mengembangkan pendekatan fenomenologis agar individu dapat mengaktualisasikan dirinya. Pada paragraf kedua juga dijelaskan bahwa Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Pada saat dia di Universitas Wisconsin, ia menjadi seorang pendeta dan ia menghadiri sekolah pascasarjana di Union Theological Seminary di New York. Pada saat di sana, ia berinteraksi dengan jangkauan orang luas dan ia tidak bisa membatasi dirinya menjadi seorang yang religius. Dan akhirnya dia mendaftar di Teacher College di Columbia University pada tahun 1931. Idenya dipengaruhi oleh John Dewey, William Kilpatrick, dan Leta Hollingworth. Untuk pertanyaan kedua, dalam bukunya 50 Modern Thinkers on Education, halaman 51 paragraf ketiga, yang lembaga pendidikan harus lakukan adalah percaya dengan instruksi formal dan diperlukan atau ditentukannya kurikulum dan evaluasi guru terhadap siswa. Pada paragraf keempat juga dijelaskan bahwa pendidikan lebih cocok ke arah individualisme, di mana sisi pendidikan progresif seperti pendidikan ruang kelas terbuka dan penekanan pada peningkatan harga diri. Adapun tujuannya agar siswa dapat mengendalikan perkembangan dirinya sendiri. Untuk pertanyaan ketiga, dalam buku 50 Modern Thinkers on Education, halaman 51, paragraf kedua, seseorang yang belajar, mereka akan percaya diri dan lebih otonom, namun tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Saat seseorang mengalami pikiran, maka seseorang tersebut akan belajar menerimanya, dan mereka menjadi sumber kemandiriannya agar fokus pada evaluasi mereka sendiri. Untuk seseorang yang tidak belajar, dijelaskan pada halaman 52, paragraf ketiga, bahwa seseorang yang tidak belajar, ia tidak memiliki sumber daya seperti keterampilan, tinjauan masa depan, dan informasi agar sampai pada hasil yang memadai. Untuk pertanyaan keempat, dalam buku 50 Modern Thinkers on Education, halaman 51, paragraf kedua, dijelaskan bahwa guru sebagai model pembelajaran dan siswa sebagai pelajar yang pasif, di mana guru sebagai pemegang pelajaran yang benar, namun dalam bentuk orang yang mengaktualisasikan dirinya, yang tidak mungkin tanpa integrasi, kognisi, dan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Syafitri Kusumardani. NIM saya 11-216-11-30-00035. Dia seorang psikologi Amerika Serikat yang namanya menjadi identik dengan terapi dan pendidikan non-direktif. Ia dilahirkan di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1902 atau tepatnya pada 8 Januari 1902, dan menjadi lulusan sebuah universitas yaitu Columbia University dan mendapat gelar MA dan PhD Psikologi Pendidikan dan Klinis. Hal ini tertera pada buku halaman 49. Lembaga merupakan wadah pertumbuhan dan konseling menuju siswa yang dapat mengaktualisasikan diri dengan mandiri. Pendidikan yang terlibat menegaskan keterlibatan antara guru dan siswa, di mana guru berperan sebagai pengembang keaktifan siswa dan siswa mengevaluasi aktualisasi diri mereka dalam pengawasan guru, tertera pada buku halaman 49. Mereka yang belajar ialah mereka yang mempunyai kepercayaan diri, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan ketika mereka berpikir, orang tersebut atau sang pelajar akan belajar memahaminya.
sebagai dasar atau sumber kemandirian untuk mengevaluasi diri, tertera pada buku halaman 51 paragraf kedua. Sedangkan orang yang tidak belajar ialah orang yang tidak memiliki sumber daya pengetahuan seperti keterampilan, pemahaman konsekuensial, dan tinjauan ke masa depan agar didapati hasil yang memadai. Tertera pada buku halaman 52 paragraf ketiga. Dijelaskan dalam buku 50 Modern Thinkers on Education bahwasannya seorang guru bertindak sebagai reseptor pasif, yaitu untuk memberikan nilai-nilai atau pemahaman terhadap anak, di mana seorang guru berperan untuk mendorong anak ke tingkatan keterampilan, pemahaman, kreativitas, atau aktualisasi diri yang lebih tinggi, agar anak tersebut dapat berkembang sesuai dengan keinginannya. Tertera pada buku halaman 51.